Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah tuntas geografi Indonesia yang luar biasa unik. Kita akan menyelam dari dasar samudra sampai ke puncak gunung berapi, buat melihat gimana sih kekuatan alam yang dahsyat itu nggak cuma membentuk pulau-pulau kita, tapi juga benar-benar menempa kehidupan dan takdir bangsa ini. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kenapa kalau kita bicara soal Indonesia, geografi itu bukan sekedar latar belakang pemandangan aja? Kenapa di sini geografi seolah jadi pemeran utama yang menentukan alur sejarah, ekonomi, bahkan budaya kita? Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Dari kekuatan geologis paling dasar yang membentuk Nusantara. Sebuah kisah tentang amukan api vulkanik dan pelukan samudra yang tanpa henti. Cara kerjanya tuh begini, coba bayangin ada dua lantai raksasa yang bergerak saling mendekat. Nah, lantai yang satu, yaitu lempeng samudra, karena lebih berat, dia bakal nyelip ke bawah lempeng benua. Proses yang namanya subduksi inilah yang menciptakan parit atau palung super dalam di selatan Jawa. Ini adalah konsekuensi langsung dari posisi Indonesia yang jadi tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik dunia. Tapi yang menarik, kekuatan yang sama destruktifnya ini ternyata juga ngasih hadiah luar biasa. Jutaan tahun lalu, sisa-sisa tumbuhan purba itu terkubur, tertekan di bawah lapisan-lapisan sedimen, dan akhirnya berubah jadi batu bara. Inilah sumber energi yang sampai sekarang menggerakkan industri kita. Sebuah siklus alam yang benar-benar dahsyat, kan? Oke, dari daratan, sekarang kita berlayar ke lautan. Status sebagai negara kepulauan terbesar di dunia itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ada peluang besar, tapi di sisi lain ada tantangan yang nggak main-main dalam mengelola perairan yang maha luas ini. Pernah kepikiran nggak kenapa kapal ikan asing itu nggak bisa seenaknya aja masuk dan nangkap ikan di perairan kita? Nah, jawabannya ada di konsep ini, ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Sampai sejauh 200 mil laut dari garis pantai, Indonesia punya hak berdaulat penuh. Artinya, mau itu penelitian atau eksploitasi sumber daya laut, misalnya di jarak 150 mil laut, semuanya harus dapat izin dari kita. Inilah fondasi hukum kedaulatan maritim Indonesia. Kita semua tahu, Selat Malaka itu jalur yang super sibuk dan terkenal. Tapi, tahu nggak kenapa kapal-kapal tanker raksasa seringkali justru menghindarinya? Soalnya, Selat Malaka itu relatif dangkal, rawan pendangkalan, dan risikonya juga tinggi. Sebagai gantinya, mereka memilih lewat Selat Lombok yang jauh lebih dalam dan aman. Ini jadi bukti nyata gimana kondisi laut bisa ikut membentuk peta geopolitik dan perdagangan dunia. Sekarang, kita beralih ke sebuah fakta yang, jujur saja, sangat mengkhawatirkan. Indonesia ini kan jantungnya segitiga terumbu karang dunia ya. Harusnya, kekayaan laut kita luar biasa. Tapi kenyataannya, kurang dari 30% terumbu karang kita yang kondisinya masih baik. Ini udah lampu merah, sebuah alarm darurat buat ekosistem laut kita. Terus, kenapa angka tadi begitu gawat? Karena hancurnya terumbu karang itu memicu efek domino yang mengerikan. Bayangin aja, terumbu karang itu kamar bersalinnya para ikan. Kalau rumahnya rusak, populasi ikan pasti anjlok. Efek lanjutannya, industri perikanan lokal bisa kolaps, dan ekonomi masyarakat pesisir yang hidupnya bergantung dari sana bisa hancur. Jadi ini bukan cuma masalah ekologi, ini masalah perut dan kelangsungan hidup. Posisi Indonesia yang terjepit di antara dua benua dan dua samudra ini juga menciptakan kombinasi iklim dan keanekaragaman hayati yang super unik. Salah satu keunikan Indonesia ya ini, dalam satu negara kita punya dua tipe iklim utama. Di daerah kayak Jawa atau Nusa Tenggara, kita kenal banget sama iklim muson, di mana musim hujan dan kemaraunya itu jelas banget bedanya. Tapi di sisi lain, di daerah seperti Kalimantan atau Sumatera, iklimnya lebih ekuatorial. Curah hujannya tinggi dan cenderung stabil sepanjang tahun. Perbedaan inilah yang menentukan jenis tanaman apa yang tumbuh subur dan gimana pola hidup masyarakatnya. Nah, ini dia salah satu keajaiban evolusi di dunia, Wallacea. Ini adalah wilayah di antara Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kenapa fauna di sini aneh dan unik banget? Karena palung laut di sekitarnya itu super dalam. Jadi bahkan di zaman es, waktu permukaan laut turun drastis, palung-palung ini nggak pernah kering. Pulau-pulau ini terisolasi total, memaksa hewan-hewan di sana berevolusi di jalurnya sendiri, dan akhirnya menciptakan spesies-spesies endemik yang nggak bisa kamu temukan dimanapun di muka bumi. Iklim kita juga bisa jadi tantangan berat. Contohnya, pas fenomena El Niño datang, kekeringan bisa parah banget. Terus gimana cara petani kita bertahan? Nah, disinilah kecerdasan adaptasi mereka terlihat. Waktu padi gagal panen karena kurang air, mereka nggak menyerah. Mereka ganti tanam jenis yang lebih banyak, kayak sorghum atau jagung. Mereka juga memaksimalkan sistem panen air hujan.
Ini bukti nyata ketangguhan dan kearifan lokal dalam menghadapi alam. Di bagian terakhir ini, kita akan melihat bagaimana manusia di Nusantara mengembangkan kearifan yang luar biasa untuk bisa hidup selaras dengan alam yang begitu dinamis dan terkadang berbahaya. Kita hidup di cincin api, daerah yang rawan bencana. Teknologi seperti sistem peringatan dini itu jelas penting banget. Tapi ada satu hal krusial yang nggak boleh kita lupakan. Teknologi secanggih apapun bakal jadi sia-sia kalau manusianya nggak siap. Sirine peringatan tsunami yang meraung-raung nggak akan menyelamatkan nyawa kalau orang-orangnya bingung harus lari kemana. Jadi, apa yang harus jalan bareng sama teknologi? Jawabannya adalah faktor manusianya, atau biasa disebut mitigasi non-struktural. Ini artinya edukasi terus-menerus buat membangun kesadaran, sosialisasi jalur evakuasi yang jelas dan mudah dipahami, sampai penegakan aturan tata ruang pesisir. Kombinasi antara teknologi dan kesiapan manusia inilah yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Kalau kita mau lihat contoh harmoni yang luar biasa ini dalam praktik, kita bisa lihat ke Bali. Di sana ada sebuah filosofi hidup yang mendalam, namanya Trihita Karana. Artinya adalah 3 penyebab kebahagiaan. Dan salah satu pilar utamanya adalah menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Dan filosofi tadi bukan cuma sekedar teori loh. Wujud nyatanya bisa kita lihat pada sistem Subak. Ini jauh lebih dari sekedar sistem irigasi biasa. Subak adalah sebuah institusi sosial yang sangat kompleks, yang secara adil dan bijaksana mengatur pembagian air di lereng-lereng perbukitan yang curam. Sistem ini berhasil mencegah konflik antar petani, sekaligus menjaga kelestarian tanah dan air selama berabad-abad. Ini bukti nyata kearifan lokal sebagai solusi manajemen sumber daya yang super canggih. Jadi, kita tutup pembahasan mendalam kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah gempuran kemajuan teknologi, kita lihat sendiri kan gimana pengetahuan warisan leluhur seperti Subak bisa menawarkan solusi yang seimbang dan berkelanjutan. Mungkinkah kunci untuk menghadapi tantangan alam di masa depan itu sebenarnya tidak hanya ada pada inovasi-inovasi baru, tapi juga pada kebijaksanaan dari masa lalu, sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang?